Pagi hari ini, saudara, kita mau sama-sama buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16. Tentunya ini ayat yang tidak asing buat kita, merupakan salah satu ayat yang pendek di dalam Alkitab yang dituliskan Paulus kepada jemaat di kota Tesalonika. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Ya, Tuhan, saudara. Ketika Paulus mengatakan untuk bersukacita senantiasa, tentu ada hal-hal yang membuat kita mampu untuk mengekspresikan sukacita ini. Dan sukacita ini adalah suatu ungkapan perasaan hati yang diekspresikan melalui wajah, sikap atau tindakan yang menunjukkan atau menjelaskan bahwa seseorang tidak sedang berada dalam keadaan bersedih, tidak dalam keadaan duka cita, ataupun tidak dalam keadaan menderita. Nah, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa sukacita ini adalah bentuk ekspresi. Sukacita ini adalah bentuk luapan perasaan hati yang tadi saya katakan diekspresikan melalui wajah. Jadi kalau kita sedang mengalami suasana hati yang enak, suasana hati yang menyenangkan, tentu itu akan tergambar dari ekspresi wajah kita. Dan orang-orang pun yang melihat kita tentu mereka akan menyadari hal ini bahwa orang ini sedang mengalami sukacita, orang ini sedang mengalami sesuatu yang menyenangkan dalam hidupnya, atau orang ini sedang mengalami sesuatu yang membuat dia mengalami sukacita yang sehingga itu diekspresikan lewat wajahnya, lewat perkataannya. Jadi orang ketika melihat ekspresi wajah kita, mereka langsung tahu begitu. Nah, sukacita inilah yang menunjukkan dalam kehidupan kita bahwa kita ini sedang tidak mengalami tekanan, sedang tidak mengalami depresi, sedang tidak mengalami duka cita, sedang tidak mengalami penderitaan. Dan tentunya ketika kita mengalami sukacita ya ada banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, itu sebabnya Paulus juga mengatakan dalam suratan Filipi pasalnya yang keempat, suratan Filipi pasalnya yang keempat, di ayatnya yang keempat, Paulus berkata begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi ketika di Tesalonika Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa, lalu di suratan Filipi dia mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Jadi rupanya Paulus memahami dan menyadari bahwa sumber sukacita kita itu adalah di dalam Tuhan. Nah, sumber sukacita yang sesungguhnya itu bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, sukacita itu mungkin kita terima, tapi hanya bersifat temporer, bersifat sementara saja. Yang dalam seketika, dalam sekejap saja bisa hilang. Dan tentu itu pun akan terpengaruh oleh suasana hati, akan terpengaruh oleh keadaan, oleh sekitar kita, oleh lingkungan kita. Tetapi kalau kita mengalami sukacita yang dari Tuhan, lingkungan, keadaan sekitar apapun, biarpun bergejolak, biarpun mengalami keadaan yang menyedihkan sekalipun, tapi kalau sukacita itu datangnya dari Tuhan, maka itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Ya, nah bahkan Paulus juga mengatakan bahwa di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 22 dan 23 bahwa sukacita ini merupakan salah satu dari buah-buah roh yang dituliskan oleh Paulus. Jadi pekerjaan Roh Kuduslah yang memampukan kita, yang membuat kita mampu untuk mengalami sukacita ini, saudara. Ya, dan kita tahu bahwa ketika Roh Kudus bekerja, ya, Yesus katakan bahwa Roh Kudus ini adalah roh penghibur. Ya, roh penghibur yang akan memberikan kita penghiburan yang kuat, penghiburan yang sejati, yang bisa mengalahkan segala tekanan, segala masalah, segala persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, mungkin di hari-hari yang lalu kita mengalami persoalan, kita mengalami masalah, kita mengalami tekanan. Ya, terutama di tempat kami saya sering dengar ibu bilang, aduh cabai mahal dan lain sebagainya ketika mendekati masa-masa hari raya. Mereka mengeluh semua bahan-bahan mahal.
Dan itu tentu mempengaruhi sukacita mereka, bahwa uang sebesar apapun ketika mungkin mereka belanjakan hasilnya nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Begitu, karena apa? Karena keadaan-keadaan di sekitar membuat mereka harus berpikir kembali untuk bagaimana mereka mengelola keuangan mereka, dan tentunya itu pun akan mempengaruhi sukacita mereka. Begitu. Nah, itu sebabnya kalau sukacita itu kita taruh dalam hidup kita, sukacita itu berasal dari Roh Kudus yang senantiasa dikatakan mampu untuk memberikan penghiburan dalam hidup kita, maka tentunya situasi apapun, keadaan apapun di sekitar kita, di lingkungan kita, itu tidak akan mampu untuk mempengaruhi dan merubah sukacita yang kita alami ini. Ya. Tetapi saudara, sukacita yang dimaksudkan di sini adalah bahwa saya mau katakan sukacita yang dimaksudkan di sini adalah suatu sukacita atau suatu kegembiraan yang meluap-luap yang muncul dari kemurahan hati Allah. Ya. Jadi bahwa sukacita yang kita alami setiap hari, sukacita yang hadir dalam kehidupan kita, itu adalah suatu bentuk sukacita atau suatu bentuk kegembiraan yang meluap-luap, yang muncul dari kemurahan hati Allah, yang berkomunikasi kepada jiwa kita melalui apa? Melalui pengampunan atau atas kejahatan kita yang prospeknya menyangkut kemuliaan abadi, yang mana hal itu kemudian diawali melalui pengampunan dosa. Jadi kita melihat di sini bahwa sukacita yang kita miliki ini adalah karena kemurahan hati Allah. Ya, kemurahan hati Allah yang telah, boleh dikatakan, yang telah memberikan pengampunan kepada kita atas semua dosa, atas semua kesalahan, atas semua pelanggaran kita, di mana hal ini kemudian dikomunikasikan kepada jiwa kita untuk kita ekspresikan melalui sukacita yang kita terima ini, saudara. Tetapi, saudara, yang jadi pertanyaannya adalah kenapa atau mengapa masih banyak orang-orang Kristen, masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak mampu atau tidak dapat mengalami sukacita sejati ini. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Kadang kita masih saja bertemu dengan anak-anak Tuhan yang kok sepertinya tidak ada sukacita dalam hidup mereka. Kok sepertinya tidak ada sukacita yang mengalir keluar. Bukankah sukacita ini akhir katakan itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah mengubah kehidupan kita, yang telah memperbaharui kehidupan kita. Tetapi masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengalami sukacita dalam kehidupannya. Kenapa? Dan saya melihat, saudara, saya mempelajari ada beberapa hal, ada 3 hal yang membuat masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengalami sukacita sejati, atau ada 3 hal yang sering menjadi pencuri sukacita di dalam hidup kita. Ya, saya katakan sebagai pencuri sukacita seperti tema renungan pada pagi hari ini. Ya, ada 3 hal yang sering menjadi pencuri sukacita di dalam kehidupan kita. Yang pertama, pencuri sukacita yang pertama adalah kekhawatiran, saudara. Ya, kekhawatiran ini saya definisikan sebagai suatu kegelisahan yang berlebihan yang mungkin terjadi atau mungkin saja tidak terjadi. Jadi, kekhawatiran ini berbicara tentang sesuatu yang belum pasti. Apakah akan terjadi atau justru tidak mungkin terjadi. Kenapa? Dan ini yang sering kali kita alami dalam kehidupan kita ketika kita mengalami satu kekhawatiran, dan kekhawatiran ini begitu kuat menyerang kehidupan kita, padahal belum tentu apa yang kita khawatirkan itu terjadi, belum tentu apa yang kita khawatirkan itu akan kita alami dalam kehidupan, tetapi kekhawatiran ini menjadi begitu kuat menyerang kehidupan kita sehingga apa?
Alkitab mengatakan dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-25, dikatakan kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Artinya kekhawatiran yang datang menyerang kehidupan setiap kita itu akan membuat kita tidak mampu untuk melihat bagaimana cara Tuhan menolong kita. Kekhawatiran yang datang menyerang ini yang tadi saya katakan yang belum tentu akan terjadi, tetapi seringkali kita sering memiliki pemikiran bahwa kalau ini terjadi bagaimana? Kalau ini menimpa saya bagaimana? Kalau ini datang menyerang saya bagaimana? Nah, inilah kekhawatiran-kekhawatiran yang seringkali saya katakan tidak mempunyai alasan yang begitu kuat untuk membuat kita kehilangan sukacita, saudara. Kalau tadi Salomo mengatakan bahwa kekhawatiran yang muncul di dalam hati itu justru malah akan membungkukkan orang, membuat orang kehilangan harapannya, membuat orang kehilangan fokusnya, membuat orang kehilangan kekuatannya, membuat orang kehilangan bahwa dia memiliki satu pengharapan yang sebenarnya mampu untuk dia hadapi segala sesuatu yang datang itu. Tetapi karena kekhawatiran yang begitu kuat menekan kehidupannya, maka membuatnya tidak mampu untuk melihat bahwa ada sesuatu hal yang begitu kuat yang mampu untuk mengangkat dia, melepaskan dia dari segala kekhawatiran tersebut. Bahkan juga kalau kita perhatikan dalam Lukas pasal yang ke-12, Lukas pasal 12 ayat yang ke-25, firman Allah mengatakan bahwa kekhawatiran yang dialami seseorang itu justru hanya akan memperpendek usia, nggak bikin umur bertambah panjang. Yesus berkata bahwa siapa yang khawatir, dikatakan kekhawatiran itu tidak akan menambahkan sehasta umur kita. Artinya bahwa kekhawatiran nggak akan membuat kita jadi umur panjang. Justru kekhawatiran ini akan memperpendek usia kita. Kenapa? Karena kita senantiasa hidup dalam keadaan penuh dengan kekhawatiran, memikirkan sesuatu yang belum terjadi atau yang tidak mungkin akan terjadi, tetapi itu terus-menerus menekan pikiran kita, itu terus-menerus mempengaruhi pikiran kita, sehingga pada akhirnya membuat kita mengalami kelemahan tubuh, membuat kita gampang sakit, membuat kita gampang terserang penyakit, saudara. Dan itu akan mempengaruhi kesehatan kita, akan mempengaruhi umur hidup kita. Nah, firman Tuhan. Nah, lalu dikatakan juga dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22, saudara, ternyata dampak dari kekhawatiran ini begitu hebat. Yang ketiga dikatakan bahwa kekhawatiran bisa membuat firman yang kita dengar menjadi tidak memiliki kuasa atau tidak memiliki manfaat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena beratnya atau kuatnya rasa khawatir yang datang dalam kehidupan kita ini, sehingga firman yang kita dengar itu mental. Firman yang kita dengar itu nggak berpengaruh dalam kehidupan kita. Kenapa? Kekhawatiran ini lebih besar, sehingga menekan firman. Ya. Dikatakan bahwa di dalam Matius pasal yang ke-13 tadi, coba kita perhatikan sebentar. Matius pasal 13 ayatnya yang ke-22 dikatakan begini. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, dengar firman Tuhan, tahu kebenaran firman, tetapi ketika rasa khawatir itu datang, justru kekhawatiran ini yang lebih dominan, sehingga menghimpit firman yang kita dengar, menghimpit firman yang kita terima ini, sehingga firman ini tidak bekerja. Firman ini tidak mampu untuk mengalahkan, tidak mampu untuk menepis, dan firman ini tidak mampu untuk mengatasi kekhawatiran yang datang menghimpitnya. Berbeda dengan
dengan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sebutir biji korma, saudara. Biji korma ini ketika ditanam orang di padang gurun, dia harus ditindih dengan sebuah batu yang besar, saudara. Jadi supaya apa? Supaya badai gurun pasir itu tidak membongkarnya dan tidak membawa dia terbang. Ya. Nah, kenapa ditindih batu yang besar ini? Supaya tadi saya katakan badai gurun pasir ini tidak akan membuat dia menjadi keluar dari tanah dan terbang lalu hilang. Tapi justru batu yang besar ini akan menahan dia untuk tetap bertahan pada posisinya. Sehingga ketika dia mulai berakar, akarnya akan terus merambat sampai ke bawah, dengan kemudian akan menanamkan dirinya dengan begitu kuat, lalu dia akan memunculkan tunas yang baru, dan tunas ini yang kemudian akan menggeser batu yang besar yang menutupnya ini. Nah, kalau saja firman yang kita terima seperti benih korma ini mampu untuk menggeser kekhawatiran yang menekan kehidupan kita. Ya. Matius 13 ayat 22 ini itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Yang artinya bahwa kekhawatirannya tidak akan mampu untuk menghimpit firman yang datang, yang kita terima, yang kita dengar dalam kehidupan kita, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi justru seringkali rasa khawatir ini yang lebih kuat. Rasa khawatir ini yang lebih memiliki power untuk menghimpit firman yang kita dengar. Sehingga firman ini tidak bekerja. Dan ini sangat membuat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan akan mengalami satu kemerosotan rohani yang begitu hebat ketika firman ini tidak mampu bekerja dan akan menjadi mati di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi apa yang kita perhatikan, saudara, yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-32, 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-32 dikatakan begini. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-32, Paulus berkata, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepada. Di bagian awal, Paulus berkata bahwa aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Saudara, sebagaimana yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus bahwa dia menginginkan bahwa setiap umat Allah, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang percaya itu untuk tidak lagi hidup dalam rasa khawatir. Sebab Allah pun, Tuhan pun menginginkan kita hidup tanpa rasa khawatir. Kita hidup tanpa memiliki kekhawatiran yang begitu hebat. Sebab itu dia katakan di dalam suratan Petrus, dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab ia yang memelihara kamu. Nah, kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 dan ke-7, kalau dikatakan kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka firman Allah yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Firman Allah yang akan lebih dominan untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, menepis, mengalahkan segala bentuk kekhawatiran yang datang menyerang kita, sehingga kita tidak lagi mengalami satu kekhawatiran akan sesuatu yang tidak atau mungkin tidak akan pernah terjadi, atau mungkin belum pernah terjadi itu dalam kehidupan kita. Sebab itu, firman Tuhan katakan, supaya Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita menyerahkan segala bentuk kekhawatiran kita kepada Dia. Nah, ini yang pertama, saudara. Jadi, pencuri sukacita yang pertama ini adalah kekhawatiran yang seringkali datang menyerang begitu kuat dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, pencuri sukacita yang kedua adalah tekanan batin, saudara. Tekanan batin. Nah, saya mendefinisikan tekanan batin ini adalah sebagai ketegangan yang berlebihan terhadap situasi yang tidak dapat kita ubah atau kita kendalikan. Jadi, tekanan batin ini adalah ketegangan yang berlebihan terhadap sesuatu hal atau terhadap situasi yang tidak dapat kita ubah atau kita kendalikan.
Tetapi Allah mampu untuk melakukannya, saudara. Allah mampu untuk mengendalikannya, Allah mampu untuk mengatasinya, Allah mampu untuk mengubahnya. Nah, sering banyak orang mengalami tekanan batin. Karena apa? Karena keadaan yang mereka alami. Karena kekhawatiran. Yang pertama, poin yang pertama, kekhawatiran ini bisa menimbulkan tekanan batin dalam kehidupan banyak orang. Kenapa? Karena mereka memiliki pemikiran bagaimana segala sesuatu itu sepertinya akan datang menekan, dan ketika situasi itu menjadi begitu berat, mereka berpikir bahwa ini tidak bisa kami ubah. Kita nggak bisa kendalikan situasi ini. Kita tidak bisa memonitor situasi ini. Dan situasi ini justru yang kemudian mengambil alih, mengendalikan kehidupan kita. Sehingga apa? Kemudian yang datang dalam kehidupan kita ini adalah satu keadaan yang tadi saya katakan menimbulkan ketegangan di dalam diri kita, dan ketegangan inilah yang membuat kita mengalami tekanan batin dalam hidup kita. Raja Daud, dia pernah mengalami satu tekanan yang begitu kuat di dalam dirinya, saudara. Dia pernah mengalami satu tekanan yang begitu kuat di dalam dirinya. Ketika dia menghadapi kudeta dari anaknya sendiri. Ya, ketika dia menghadapi kudeta dari anaknya sendiri, dari Absalom, bagaimana dia harus melarikan diri, ya, dia harus melarikan diri dan menjadi orang yang kejar untuk dibunuh. Dan dalam keadaan seperti itu, dia mengalami satu tekanan yang begitu hebat. Kenapa? Karena di dalam pemikirannya bahwa anaknya sendiri kok bisa mampu untuk melakukan kudeta seperti itu, untuk merebut tahta yang menjadi milik atau hak dari ayahnya, dari Daud ini. Nah, inilah yang kemudian muncul dalam pemikiran Daud. Situasi seperti ini begitu mempengaruhi keadaan Daud, saudara. Sehingga dikatakan dia mengalami tekanan. Makanya dia menuliskan begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau mengeluh di dalam diriku? Berharaplah lagi kepada Allah, dia katakan. Dia tahu bahwa tekanan yang datang dalam kehidupannya, tekanan yang dia alami karena masalah, karena situasi, karena keadaan yang dia alami dalam kehidupan itu menjadi satu ketegangan di dalam dirinya, dan itu memberikan satu tekanan batin yang begitu kuat. Tetapi di ayat itu dia katakan bahwa dia tahu bahwa dia harus berharap pada Tuhan, dia harus bersandar kepada Tuhan, dia harus mempercayai Tuhan di dalam kehidupan, bahwa Tuhan mampu untuk mengubah situasi itu, Tuhan mampu untuk melepaskan segala ketegangan yang mengikat dia dan mengubahnya menjadi sukacita di dalam dirinya. Dan Daud sadar akan hal ini, saudara. Sehingga tekanan-tekanan yang datang itu dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia katakan berharaplah lagi kepada Tuhan. Jadi Daud ingin mengajar dan mengajak kita ketika mengalami satu ketegangan di dalam jiwa kita, satu ketegangan batin oleh karena masalah, persoalan, tekanan, kekhawatiran yang datang dalam kehidupan kita. Raja Daud mengajak kita untuk terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Supaya apa? Jiwa kita mengalami ketenangan. Jiwa kita mengalami ketenangan. Dan di ayat yang lain, dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketenangan ini yang dia rasakan, yang dia ingin cari, yang dia ingin dapatkan kembali. Ketika ketegangan itu muncul di dalam dirinya. Sehingga tekanan-tekanan yang datang tidak menguasai kehidupan Daud. Itu yang kedua, saudara. Lalu yang ketiga, pencuri sukacita yang ketiga adalah ketakutan. Yang pertama tadi kita melihat ada kekhawatiran, yang kedua adalah tekanan batin, dan yang ketiga adalah ketakutan. Nah, saya mendefinisikan ketakutan ini adalah sebagai kecemasan yang sangat terhadap bahaya, kejahatan, ataupun penderitaan.
Dan kalau kita perhatikan bahwa kecemasan yang begitu hebat ini, justru hal itu hanya akan memperbesar masalah. Saudara. Jadi sekali lagi, yang ketiga ini adalah ketakutan. Dan ketakutan ini adalah satu kecemasan yang begitu hebat, satu kecemasan yang sangat terhadap bahaya, kejahatan, ataupun penderitaan yang justru hal itu hanya akan memperbesar masalah yang kita hadapi. Dan tidak bisa kita pungkiri, ketakutan ini pun seringkali datang menyerang kehidupan kita. Karena apa? Karena muncul dari kekhawatiran, muncul dari rasa cemas, rasa khawatir. Terhadap apa? Terhadap bahaya yang datang, terhadap kejahatan yang bisa saja terjadi, terhadap penderitaan yang mungkin akan kita alami. Dan kecemasan ini yang terus menekan kehidupan kita. Dan tadi saya katakan bahwa kecemasan ini justru akan memperbesar masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Lalu, bagaimana kita bisa membentengi diri kita dari pencuri-pencuri sukacita ini? Bagaimana kita membentengi diri kita dari pencuri sukacita ini? Ada 4 hal dalam catatan saya, saudara. Yang pertama, dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Hal yang pertama, benteng yang pertama yang harus kita bangun untuk membentengi diri kita dari serangan pencuri-pencuri sukacita ini. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 dikatakan begini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang pertama, rupanya untuk membentengi hidup kita dari pencuri sukacita ini adalah kita harus tahu dan mampu untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala masalah, dalam segala persoalan yang kita hadapi. Tetapi, saudara, nggak gampang untuk mengucap syukur ketika kita dalam masalah. Nggak gampang untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita menghadapi atau memiliki beban yang berat, ketika kita ada dalam tekanan, ketika kita ada dalam persoalan, dalam penderitaan. Nggak gampang untuk mengucap syukur. Tetapi justru dalam keadaan seperti inilah kita diuji. Mampu nggak kita tetap merasakan sukacita itu bekerja dalam kehidupan kita. Meskipun masalah, persoalan, tekanan. Nah, saudara, enaknya sebagai hamba Tuhan, ya, enaknya sebagai hamba Tuhan, kita itu mampu untuk menutup segala keadaan-keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan tentunya sukacita ini yang kita miliki adalah sukacita yang bersumber dari Tuhan, bukan sukacita yang sifatnya kamuflase, hanya untuk menutupi situasi yang kita hadapi, saudara. Tidak di depan orang kita menunjukkan kita happy, kita bergembira, kita mengalami sukacita, tetapi kemudian di belakang orang kita menangis, terseduh, kita merenung, kita seperti orang yang stres karena masalah yang kita hadapi. Nah, tetapi ketika kita mampu untuk mengucap syukur dengan keadaan-keadaan yang kita alami, ketika kita mampu untuk mengucap syukur dalam situasi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, sukacita itu akan bekerja. Sukacita inilah yang membuat hidup kita terus mengalami situasi yang akan membuat kita mengalami damai sejahtera setiap saat. Itu yang pertama. Lalu benteng yang kedua, untuk membentengi diri kita dari pencuri-pencuri sukacita ini, saudara. Yang kedua adalah kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan artinya bahwa kita percaya Tuhan yang mengatur semua dalam kehidupan kita.
Tuhan yang memiliki semuanya dalam kehidupan kita. Ketika masalah, persoalan, tekanan, penderitaan, apapun itu datang dalam kehidupan kita, percaya bahwa itu bagian dari rencana Tuhan yang harus Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang tentunya firman Allah katakan, rencana Allah itu tidak pernah gagal. Dan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, Alkitab katakan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan setiap proses yang kita jalani, setiap proses yang kita alami, setiap proses yang kita hadapi dalam kehidupan kita, itu untuk mendewasakan, memurnikan, dan menyempurnakan kehidupan kita. Saudara. Yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana kita membentengi kita dari pencuri sukacita. Yang ketiga adalah kita harus memperbaharui keyakinan kita kepada Allah setiap hari. Kenapa saya katakan memperbaharui keyakinan kita kepada Allah? Setiap hari. Di dalam ratapan pasalnya yang ketiga, kitab ratapan pasalnya yang ketiga, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24, dikatakan begini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, dan sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Yang penonton na. Kalau na pokok. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Dia katakan, Yeremia katakan dalam kitab ratapan pasal yang ketiga ini, dia katakan, hal-hal ini yang kuperhatikan. Dan sebab itu aku akan berharap bahwa apa? Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Dan rahmatnya itu tidak pernah habis. Bahkan dikatakan itu selalu diperbaharui setiap hari. Selalu diperbarui setiap pagi. Nah, kalau kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan rahmatnya Tuhan itu tidak pernah selesai, tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita bisa merasakan kekhawatiran, kita bisa mengalami tekanan batin, kita bisa mengalami ketakutan yang begitu hebat ketika kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan itu nggak berkesudahan buat kita. Dan rahmat Tuhan itu begitu besar buat kita yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya yang ketiga ini saya katakan bahwa untuk membentengi diri kita dari pencuri sukacita, kita harus memperbaharui keyakinan kita kepada Allah setiap hari. Sebagaimana dia terus memperbaharui kasih setianya, sebagaimana dia terus memperbaharui rahmatnya, sebagaimana dia terus memperbaharui kesetiaannya dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian pun kita harus memperbaharui keyakinan kita kepada Tuhan setiap hari. Supaya apa? Kita tidak lagi mengalami yang namanya tekanan, yang namanya duka cita, yang namanya depresi, yang namanya kekhawatiran, ketakutan, dan tekanan batin ini, saudara. Pencuri-pencuri sukacita ini akan mampu untuk kita halangi, akan mampu untuk kita halau, akan mampu untuk kita hindari datang menyerang dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara, benteng yang terakhir yang harus kita bangun dalam diri kita untuk membentengi diri kita dari pencuri sukacita ini adalah menenangkan hati dan bersukacita. Sekarang, ya. Dan untuk menenangkan hati ini butuh kedekatan dengan Tuhan. Ya. Hati yang tenang, firman Tuhan katakan dalam suratan Yakobus, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kekhawatiran, tekanan batin, dan ketakutan menyerang dan menguasai kehidupan kita, itu tidak akan membuat kita mengalami ketenangan, saudara. Justru kegelisahan akan datang menyerang kita. Kecemasan, emosi,
yang tidak terkendali itu akan menyerang kehidupan kita dan tidak akan bisa membuat kita menjadi tenang. Sehingga apa? Kita kehilangan kemampuan untuk berdoa. Maka itu yang keempat ini, yang terakhir ini, benteng yang harus kita bangun adalah tenangkan diri kita dari segala keadaan, dari segala situasi, dari semua tekanan, kekhawatiran, ketakutan, dan tekanan-tekanan yang datang dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita bisa berdoa kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan mengalami sukacita itu setiap saat dalam kehidupan kita. Saudara, kebahagiaan tercipta berdasarkan peristiwa yang kita alami. Tetapi sukacita tercipta karena Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Dan biarlah ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, saudara. Menjadi kekuatan kita, menjadi bekal kita untuk menghadapi hari ini. Bahwa sukacita itu harus kita miliki dalam kehidupan kita. Sukacita itu harus terus hadir dalam kehidupan kita. Supaya dengan sukacita yang kita miliki, kita boleh merasakan bukan hanya damai sejahtera, tapi juga kebahagiaan yang hadir karena sukacita yang kita miliki.